Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tabligh bersama istri tercinta saya, Monik Aniputra, bersama suami tersayang saya, Bagus Aniputra. Baik dulur, hari ini istri saya akan mengisahkan 4 benda yang sedang melakukan perjalanan. Iya, ada 4 benda yang sedang melakukan perjalanan, yaitu kapak, gergaji, palu, dan api. Ya, ada 4. Mereka melakukan perjalanan. Nah, ketika hampir sampai ke tujuan, ternyata mereka dihalangi oleh sebuah tembok baja. Wah, mereka bingung gimana nih caranya menghancurkan tembok baja. Yang bertugas pertama kali adalah kapak. Kapak, kamu maju duluan. Ketika kapak itu mencoba menghancurkan tembok baja, ternyata dia hancur berkeping-keping. Gak bisa, tidak berhasil. Yang kedua, tugas dari gergaji. Dia menggergaji tembok baja tadi. Ternyata gerigi-geriginya pun rompal. Gagal. Yang ketiga adalah palu. Maka dia bertugas memalu tembok baja itu sampai roboh. Ternyata juga tidak berhasil. Tembok baja itu tetap berdiri dengan kokohnya. Tinggal satu yang belum bertugas, yaitu api. Maka ketika dia bertugas, ketika dia beraksi membakar tembok baja itu, tembok baja itu meleleh. Nah, ternyata kalau kita analogikan atau kita simpulkan, Musdalifah atau penghalang yang ada di depan kita, menghalangi kita, itu bisa kita hancurkan dengan api asmara. Api cinta. Masih ingat aja sama Musdalifah nih. Nah dulur, setiap tujuan pasti ada halangan, ada rintangan, betul kan ya? Ketika kita mempunyai cita-cita, ingin mencapai tujuan, pasti ada halangan. Nggak mungkin nggak ada halangan, ya. Nah, halangan itu, rintangan itu bisa kita selesaikan dengan api cinta kita. Kita tidak perlu dengan kekerasan seperti palu, seperti gergaji, seperti kapak, ya. Dengan kekerasan tidak, tapi kita lelehkan dia. Buat melting rintangan itu dengan api cinta kita. Nah, sebagaimana yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita, bahwa Rasulullah mensiarkan agama ini dengan cintanya, bukan dengan peperangan atau dengan kekerasan. Peperangan itu hanya ketika membela diri saja, tapi Rasulullah menyempurnakan agama ini dengan cintanya. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi tidaklah Rasul itu diutus kecuali untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak karimah, akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan teladan, memberikan petunjuk, memberikan contoh yang konkret. Bagaimana ketika Rasulullah di Taif misalnya, Rasulullah dilempari, dihujat, disakiti oleh penduduk Taif yang saat itu ingkar terhadap ajaran agama Islam. Tapi Rasulullah ketika disakiti seperti itu, Rasulullah berlindung sampai berdarah di betisnya Rasulullah di Taif itu. Kemudian malaikat memberikan wacana kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ketika aku angkat gunung ini dan akan ku himpitkan kepada penduduk Taif. Rasulullah mengatakan, ya malaikat, seandainya ini gunung ditimpakan kepada penduduk Taif dan mereka semuanya mati, maka kepada siapa aku berdakwah? Jadi ini betul-betul akhlakul karimah, api cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sampai Rasulullah pun juga sempat merindukan umatnya yang tidak bisa melihat beliau, tetapi ini dianggap sebagai saudara beliau. Itu betul-betul melting akhirnya.
orang-orang yang kemudian ingkar kepada ajaran Islam, dengan cintanya beliau kepada umatnya betul-betul melting dan berkembanglah hingga sekarang. Jadi Islam disiarkan tidak dengan menggunakan palu, kapak, gergaji, tetapi dengan api cinta dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.